Salam sejahtera saudara-saudaraku. Selamat berjumpa untuk pertama kalinya dengan saya. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Sampai demikian firman Tuhan. Saudara, kalau kita meneliti latar belakang hidup jemaat Tesalonika ini, sungguh menarik. Saudara. Latar belakang surat ini bisa ditemukan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 10. Ketika Paulus dan Silas pergi ke kota Tesalonika di Yunani kuno. Kemudian setelah mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang selama 3 mingguan, sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani memberikan janji setia kepada Yesus. Dan mereka membentuk komunitas gereja yang pertama. Tapi masalah pun muncul. Pemberitaan tentang Yesus yang bangkit menjadi penguasa sejati di dunia menyebabkan kecurigaan. Jadi akhirnya orang Kristen di Tesalonika dituduh menentang Kaisar Roma. Mereka mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ini menyebabkan penganiayaan yang sangat hebat sehingga Paulus dan Silas harus melarikan diri dari kota Tesalonika. Dan ini sangat menyakitkan bagi mereka, karena mereka sangat mengasihi jemaat Tesalonika. Sehingga surat ini adalah merupakan usaha Paulus untuk berhubungan kembali dengan orang-orang Kristen di Tesalonika setelah mendapat laporan dari Timotius bahwa keadaan mereka tidak sekedar baik, namun terus berkembang meskipun penganiayaan ini terus berlanjut. Jadi menariknya adalah orang Kristen Tesalonika sedang berada di tengah-tengah kesulitan dan penganiayaan. Tetapi justru mereka terus berkembang, terutama dalam hal kasih mereka. Paulus mengatakan, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara, secara tidak langsung Paulus telah memuji orang Kristen Tesalonika bahwa mereka telah mempraktekkan kasih kepada banyak orang. Bahkan kasih mereka sampai ke seluruh Makedonia, yang di dalamnya ada jemaat Filipi dan Berea. Walaupun situasinya sulit dan teraniaya, tetapi mereka tetap bisa melakukan kasih kepada saudara-saudara seiman. Menariknya lagi, saudara, Rasul Paulus tidak berhenti pada pujiannya kepada orang Tesalonika ini. Paulus melanjutkan dengan memberi nasihat atau perintah, yaitu tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Saudara, Paulus mengerti betul situasi yang sedang dihadapi oleh jemaat Tesalonika ini. Mereka sedang dalam tekanan orang Yahudi, dari tekanan orang Yunani juga, dan dari orang Romawi. Bahkan dikucilkan oleh mereka. Dan bisa jadi dari keluarganya juga. Karena mereka adalah orang-orang yang baru percaya kepada Yesus. Rasul Paulus tahu bahwa jika seseorang tertekan, kemungkinan yang terjadi adalah mereka menjadi lemah dan tidak berbuat apa-apa, bahkan tidak berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, obat yang tepat untuk menghadapi situasi demikian adalah dengan mau melakukan nasihat Rasul Paulus ini, yaitu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan kasih persaudaraan. Ini menarik, saudara. Inilah kunci supaya orang Kristen bisa menjadi
orang sopan, orang terhormat, bisa menjadi contoh yang baik bagi orang di luar Kristen, sehingga mereka tertarik pada orang Kristen, bahkan tertarik kepada Kristus yang adalah keselamatan itu sendiri. Saudara, kita menarik suatu pelajaran dari kisah jemaat Tesalonika. Mari saudara, justru di saat kamu mengalami kesulitan, tekanan, konflik, penganiayaan, disitulah justru kamu harus semakin mengembangkan kasihmu kepada orang lain. Kasih yang kamu lakukan itu benar-benar terasa seperti kasih antara saudara kandung, walaupun tidak ada hubungan darah. Kasih yang bukan hanya bersimpati, tapi juga berempati. Kalau kamu diperlakukan seseorang yang menyakiti perasaan hatimu, maka disitulah kamu justru mempraktekkan kasihmu lebih sungguh. Mungkin kamu tidak membalasnya, kamu tetap baik padanya. Disinilah kasih bisa bertumbuh, bukan saja di dalam dirimu, tapi juga bertumbuh dalam diri orang lain. Saudara, perintah Paulus ini adalah suatu perintah yang harus dilakukan. Jika tidak, maka kekristenan akan tetap sama, stagnan dari dulu sampai sekarang, bahkan mengalami kemunduran, tidak memberikan dampak apa-apa, tidak memberikan pengaruh yang berarti pada orang luar. Gereja mula-mula di zaman para rasul telah membuktikan kasih mereka ketika mereka dianiaya di mana-mana, tapi justru mereka semakin berkembang. Hal itu karena mereka melakukan kasih persaudaraan di antara mereka. Saudara, maukah kamu belajar kasih mengasihi dari Allah? Apakah artinya belajar kasih dari Allah? Pertama, kamu mau menerima kasih agape atau kasih Kristus. Kedua, kamu harus mempraktekkan kasih itu sendiri, terutama di situasi yang sulit dan tertekan, teraniaya. Amin.